Tapi kalau ini nggak diselesain, mau sampai kapanpun udah Pak, Indonesia nggak bakalan sulit Pak untuk jadi negara maju Pak. Kita akan jalan di tempat. Kita menjadi negara yang terbelakang menurut saya Pak. Ya sekarang coba lihat ya Pak, ada kabar kan orang-orang pintar di Indonesia pindah ke warga negaraan. Jujurnya kenapa Pak mereka pindah ke warga negaraan? Oh, menurut Pak Afi? Mereka sudah merasa nggak worth it lagi menjadi warga Indonesia, gitu, tinggal di Mereka Indonesia. udah enak Pak, kalau kasarnya begitu Pak. Mereka udah enak. Ya saya memperhalus saja Pak, nggak worth it. Iya, mereka udah capek-capek jadi orang pintar, tapi nggak dihargai di negeri sendiri. Ya berarti mereka harus move on. Ya, mereka harus move out malah Move on. dari negeri ini gitu, pindah ke negeri yang lain yang lebih menghargai mereka. Akhirnya kan yang tinggal di negeri ini sisanya. Nah ini bagaimana Pak nasib kita kalau kejadian kayak gini nggak menjadi suatu apa ya top of mind-nya pemerintah gitu Pak. Ya, jadi skala prioritasnya kan udah nggak jelas nih. Hmm. Nah, kalau menurut saya, jangan-jangan Pak. Hmm. Ya emang sengaja begitu kan Pak. Ya kan, jangan-jangan sekarang gini, kalau misalnya cuma sekedar makan gratis kan, ya udah yang penting lah perut kamu terisikan, ya kan, ya wahai Ya, rakyatku. diem kamu gitu. Ya udah kan, udah kenyang ya sudah. Jadi nggak usah ribut-ribut lagi. Biarlah korupsi ini tetap berjalan. Biarlah Nggak jual-jual bisa, aset Pak. negara tetap berjalan gitu. Iya. Nggak bisa Pak. Ya bayangin orang di pegunungan aja Pak. Paham Pak situasi dan kondisi negeri ini. Apalagi orang di kota. Ya, ya makanya saya waktu pas sebelum pemilu saya bikin monolog sangat ini ya, kontra sekali dengan makan siang gratis karena saya melihat ini kurang berfaedah Pak program ini. Yang lebih berfaedah kalau bikin pendidikan gratis. Ya meskipun saya ini Pak ya cari nafkah di dunia pendidikan, saya ikhlas Pak lillahi ta'ala kalau pendidikan itu gratis. Ya saya nggak akan merasa dizolimi oleh pemerintah karena pendidikan itu akhirnya merata untuk segala lapisan masyarakat. Tetapi kalau kayak begini kan akhirnya yang disusahkan rakyat kecil lagi Pak. Nah ini Pak, ini kayaknya pemerintah tuh nggak mau belajar. Tapi sukanya ya bikin rakyatnya jadi sengsara gitu Pak. Ya kayak kemarin lah, gas LPG 3 kilo dipersulit lah. Ini, saya sebenarnya ya ini negara ondel-ondel gitu Pak. Ya bayangin ada orang, ini ya seorang ibu nyari gas LPG 3 kilo sampai di panas-panasan, malah sampai meninggal dunia. Apa coba? Kita nggak mikir gitu. Setiap perbuatan kita, apa ya, apalagi kita di pemerintah ya, harus mempertanggungjawabkan Pak segala keputusan kita nanti di pengadilan yang nggak akan ada lagi yang namanya apa? Suap menyuap. Suap menyuap ya. Suap tuh malaikat gitu ya. Nggak akan ada lagi Pak istilahnya perbuatan curang. Langsung Pak hakim dan jaksa istilahnya apa? Juri pengecara tuh satu orang aja, Satu zat. satu zat aja Pak, Tuhan yang Maha Esa. Itu bagaimana Pak kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat? Karena keputusan kita itu menyangkut hajat hidup banyak orang. Ya itu sih kayaknya pikiran mereka udah pasti nggak ke sana ya. Kalau saya mikirnya nih, kalau mikirnya ke sana, ya ini nggak mungkin seperti ini. Ya ini hanya untuk jadi pengingat aja Pak, Nah. bagi para pemegang ini ya, istilahnya di pemerintahan gitu, kebijakan. Karena apa? Karena kalau kita nggak ingatkan Pak, yang saya takut nanti rakyat tuh jadi muak Pak. Tapi tahu kan kejadian 98, ya kejadian huru-hara. Itu akibat apa Pak? Masyarakat turun ke jalan. Karena ketidakpuasan Pak dengan pemerintahan saat itu. Ya masa mau diulangi lagi? Nah ini ya sekarang saya nggak heran Pak kalau masyarakat tuh demo di sana sini Pak. Karena masalah kita tuh begitu kompleks dan lucu-lucu masalahnya.
Bukan sesuatu masalah yang tingkat dewa, Pak. Ya buktinya masyarakat di pegunungan paham, ya masa di kota nggak paham. Nah itu Pak maksud saya. Iya, ini sepertinya gini Pak, dengan masalah yang lucu-lucu ini dan tidak ada kejelasan ataupun upaya penyelesaiannya gitu. Ya ini sih kayaknya kita jangan terlalu berharap deh Pak. Ya itu Pak. Jadi memang untuk tinggal di negeri tercinta kita ini butuh tingkat apa ya, ketabahan. Survival mode kita terus tinggi Pak. Kalau enggak ya pada kabur ke luar negeri Pak. Jangan sampai ada tagar kabur dulu kan. Kan lagi ngetren tuh Pak, orang-orang pada keluar negeri semua. Ya mereka udah merasa nggak sanggup nih survive di hutan belantara Indonesia. Iya Pak, mungkin lebih enak survive di hutan belantara Pak. Nggak ada yang minta upeti soalnya. Paling ketemu macan gitu. Iya, nggak ada pungli Pak di hutan belantara. Tapi kok di sini, ya, ini ya makanya Pak sangat ruwet Pak masalah di negeri ini. Dan masalahnya itu ya manusianya. Bukan karena kita kekurangan kekayaan alam, bukan kita karena kekurangan sumber daya manusia, enggak Pak. Tapi kita kurangnya orang-orang baik Pak. Intinya itu. Nah, oke, sekarang kira-kira gini. Kan kita udah tahu nih apa semacam lucu-lucuan kayak begini ya gitu. Dan udah di demo juga gitu. Yang demo bahkan orang pegunungan lagi gitu ya. Yeah. Udah kayaknya udah paling inilah udah paling miris banget, paling memalukan lah gitu ya. Nah, sekarang dan kita kan nggak bisa juga berharap ini berubah misalnya atau program makan gratis hilang berganti menjadi sekolah gratis. Ya, itu Pak. Tapi kalau di beberapa kota sih udah ada yang gratis ya pendidikan. Cuma mungkin masalah gratis tapi berkualitas atau tidak itu juga akan agak ada pembahasan yang berbeda lagi. Karena pendidikan gratis juga sudah dimulai dari era Pak SBY dulu. Udah mulai itu banyak sekolah-sekolah gratis walaupun belum semuanya. Tapi utamanya negeri lah gitu. Sekolah-sekolah negeri udah banyak gratis. Nah tapi maksud saya adalah kalau hal-hal seperti ini gitu ya. Bahwa pemerintah tuh nggak punya masalah prioritas itu tadi. Skala prioritas. Mana yang harus kalau misalnya emang belum bisa membasmi korupsi, mau bikin program makan siang gratis pun ini juga akan jadi ajang korupsi lagi gitu kan. Setuju. Cuman buat yang harusnya lauknya misalnya ayam bisa jadi cuman rempela misalnya gitu kan. Atau ini lagi atau palanya doang atau pokoknya bisa aja gampang aja lah. Nah, kalau emang belum bisa memprioritaskan mana yang harus diperangi atau nggak diusahakan terlebih dahulu gitu ya. Maka semua program apapun nggak akan berjalan dengan baik. Masih mending kalau di demo, yang ada juga mungkin akan hasilnya malah akan jadi kontraproduktif gitu kan. Nah maksud saya ini sementara kan kita yang teriak-teriak begini aja kan sama juga nih kita misalnya kita di sosial media atau di YouTube atau orang yang demo sekalipun. Nah maksudnya kita punya apa nih solusi yang bisa kita lakukan atau mungkin alternatif ya selain jangan kabur ke luar negeri lah gitu ya. Yang itu membuat kita bisa ya udahlah paling nggak kita bisa survive tidak kabur ke luar negeri, nggak perlu kabur dulu karena menurut saya kabur dulu juga bukan solusi gitu ya Pak. Kalau misalnya lagi rame tadi Pak Bapak bilang, saya juga tahu ini lagi rame gitu kan, tagar kabur dulu Indonesia udah nggak bisa diharapkan, udah nggak bisa berharap sama pemerintah Indonesia misalnya gitu. Nah kita yang mau coba survive atau move on tapi di jalan yang masih di rel Indonesia gitu, itu solusinya kira-kira apa Pak? Ada nggak minimal kalaupun bukan solusi alternatif yang lebih baik lah gitu? Susah jawabnya Pak. Saya juga kalau saya bisa jawab saya jadi presiden aja gitu ya. Enggak, bukan masalah jadi presiden atau enggaknya Pak, karena masalah ini di negeri kita ini kayak benang kusut Pak, tapi yang sangat kusut. Karena apa? Masalahnya orang-orangnya Pak. Mereka lebih senang cari jalan instan. Mereka nggak mau berproses. Lihat aja tuh timnas kita. Timnas sepak bola. Iya, bukan dibenahin ya, sekolah-sekolah bola yang amatir, malah naturalisasi. Pengen cepet aja gitu Pak, sukses langsung juara Piala Dunia. Ya bagaimana coba? Ini kan jadi bahan tertawaan Pak sama negara lain juga. Ini Indonesia kok tiba-tiba berubah ya warna kulit jadi bule semua. Ini kan sama jadi negro. Iya. Kita disindir kayak gitu apa kita mati rasa gitu Pak?
Nah itu, jadi kita senangnya sesuatu yang fata morgana, Pak.